wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mega Yuwita Pertiwi. Saya guru di SDN Kebon Kosong 17, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya telah melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi. SDN Kebon Kosong 17 Bisa bersih, indah, sehat, aman. kelas 6D. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Adakah teman yang hari ini tidak hadir? Tidak. Berarti semuanya sudah hadir ya. Berarti semuanya hari ini dalam keadaan sehat sehingga dapat hadir di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Untuk Rizal, silakan maju ke depan untuk memimpin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Rizal sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Silakan anak-anak untuk berdiri. Berkibarlah
Baik, kita tadi sudah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku ya. Semoga semangat nasionalisme kita selalu ada di dalam diri kita sehingga anak-anak semua dapat semakin mencintai tanah air. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru mempunyai beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apakah anak-anak setiap hari memerlukan listrik? Iya. Betul, anak-anak perlu listrik. Bu Guru juga perlu listrik, jadi kita sama. Yang kedua, digunakan untuk apa saja energi listrik tersebut? Coba, Aulia, untuk apa? Untuk penerangan, Bu. Untuk penerangan. Kalau media untuk apa? Untuk memasak. Untuk memasak. Kalau Akila untuk apa? Untuk cuci baju. Mencuci baju. Zahira untuk apa? Menyetrika. Menyetrika, ya betul. Kita menggunakan listrik untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Ada penerangan, ada memasak, mencuci baju, dan menyetrika baju. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, apakah kalian mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk membayar listrik? Tidak tahu? Baik, kalau tidak tahu, setelah ini anak-anak akan menjadi tahu ya. Mengapa Bu Guru bertanya seperti itu? Karena hari ini kita akan belajar materi ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Cara hemat energi listrik. Ya, hari ini kita akan belajar 2 materi, yaitu informasi dari teks eksplanasi ilmiah dan cara hemat energi listrik. Selanjutnya bantu Bu Guru untuk membacakan tujuan pembelajaran ya. Dari kelompok 1, silakan dibaca. Mulai. Melalui literasi, peserta didik dapat menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan tepat. Kelompok 2, mulai. Melalui literasi, peserta didik dapat mengkategorikan bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah dengan tepat. Sekarang kelompok 3. 1, 2, 3. Dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat diagram tentang informasi penting dari teks eksplanasi dengan penuh kreativitas. Kelompok 4, mulai. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis penggunaan beberapa alat elektronik dengan benar. Sekarang bersama-sama ya, mulai. Dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat merekomendasi cara penghematan energi listrik dengan benar. Dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat poster penghematan energi listrik dengan penuh kreativitas. Pembelajaran hari ini manfaatnya apa? Ini manfaatnya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Menanamkan sikap hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah langkah kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama adalah membentuk kelompok. Anak-anak sudah dalam kelompok? Sudah. Kemudian nanti ada kegiatan literasi berupa teks dan video. Kemudian ada berdiskusi kelompok, lalu ada presentasi, dan ada kuis, dan diakhiri dengan evaluasi pembelajaran. Kemudian penilaiannya hari ini ada 2 macam ya. Ingat-ingat, ada yang berupa kelompok, yaitu dengan membuat diagram informasi dan poster cara hemat listrik. Kalau yang individu, yaitu dengan mengerjakan lembar evaluasi. Selanjutnya, Bu Guru punya gambar yang ada di layar ya. Silakan diamati terlebih dahulu. Sudah? Ya. Menurut anak-anak, gambar ini menunjukkan tentang apa ya? Ya, Aulia. Penggunaan listrik secara berlebihan. Penggunaan listrik secara berlebihan. Kalau anak-anak amati ada berapa ruangan di sini? 5. Dari ruangan nomor 1. Alat elektronik apa saja yang menyala? Dari kelompok 1 apa coba? Lampu belajar. Lampu belajar, Lampu tidur. lampu tidur, dan lampu ruangan. Kelompok 2, coba amati gambar di ruangan 2. Apa yang menyala? Lampu dan Komputer. Kelompok 3. Ruangan nomor 3 ini ruangan apa? Kamar mandi.
alat elektronik apa yang menyala? Lampu dan hair dryer. Kalau di ruangan 4 ini ruangan apa kelompok 4? dapur. Dapur. Apa yang menyala di sini? Lampu. Kemudian ada alat elektronik apa selain lampu? Kulkas, blender dan oven atau microwave. Nah, kalau yang di ruangan nomor 5 ada apa saja yang menyala dari ini? Lampu. Televisi. Kemudian ini ada apa? Radio. Speaker. Ya, speaker menyala. Nah, dari kelima ruangan ini, manakah ruang yang termasuk melakukan pemborosan energi listrik? Ruangan nomor 5. Kalau anak-anak perhatikan ruangan nomor 5 ini ada orangnya atau tidak ya? Ada, tetapi semuanya menyala. Sedangkan orangnya tidak ada. Jadi nomor 5 ini adalah ruangan yang paling boros listrik di rumah ini, ya. Kalau anak-anak perhatikan, apa dampak dari pemborosan listrik ini? Ya, Aulia. Biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Apalagi kalau perhatikan anak-anak nih, ada gambar matahari, berarti ini terjadi pada saat siang hari. Lalu bagaimana ya sikap yang tepat untuk mengatasi gambar ini? Sikap kita harus mematikan lampu, terus apa lagi? Mematikan TV, kipas angin. Yang kalian sebutkan tadi termasuk dalam sikap hemat energi listrik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan literasi. Ya, literasi ini akan dilakukan oleh salah satu temanmu dengan membacakan teks yang sudah Bu Guru persiapkan dan yang lainnya menyimak, ya, didengarkan. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Oke, cukup. Terima kasih Aulia. Nah, yang dibaca Aulia tadi adalah paragraf pertama. Sekarang Bu Guru ingin minta tolong kepada Rizal. Nah, Rizal untuk membaca paragraf yang kedua. Silakan Rizal ke depan. Ya. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Ya, terima kasih Rizal. Itu yang dibaca Rizal adalah paragraf kedua. Sekarang Bu Guru minta tolong pada Dita untuk membaca paragraf yang ketiga. Silakan Dita. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikanlah makan
angin, led, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih Dita sudah membacakan paragraf ketiga. Kemudian paragraf keempat, Ibu Guru minta tolong pada Zahira. Silakan Zahira baca paragraf keempat. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Terima kasih Zahira sudah membantu Ibu Guru untuk membacakan teks tadi. Ya, teks eksplanasi ilmiah itu apa ya? Yaitu, silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Teks eksplanasi ilmiah adalah menjelaskan tentang suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Contohnya seperti bergerak dalam proses arus listrik, tenaga teknologi dan lainnya. Ya, jadi teks eksplanasi ilmiah itu adalah yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan, seperti yang tadi dibaca dengan judul Mengapa Harus Hemat Listrik. Nah, teks eksplanasi ilmiah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah Pernyataan umum, kedua, penjelas atau isi, yang ketiga, kesimpulan. baik, terima kasih. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan ya temannya membacakan teks. Sekarang Bu Guru ingin bertanya, apa judul dari teks yang dibaca oleh temanmu tadi? Mengapa harus hemat listrik? Betul sekali. Kemudian ada berapa paragraf? 4. 4. Kalau berdasarkan bagian-bagian ini, paragraf mana yang menjadi pernyataan umum? Paragraf pertama. Oke, kalau yang menjadi deret penjelasan atau isi paragraf berapa? Paragraf 2. Sedangkan paragraf yang menjadi simpulan ada di paragraf Keempat. paragraf keempat. Kemudian Bu Guru ingin bertanya lagi, apa yang menjadi faktor yang memperparah pemanasan global? Ya, Aulia. Berkurangnya lahan hijau. Berkurangnya lahan hijau, betul sekali. Good job untuk Aulia. Baik anak-anak, kemarin Bu Guru sudah memberikan kalian tugas untuk melakukan pengamatan di rumah tentang penggunaan alat elektronik di rumah. Nah, hari ini Bu Guru ingin meminta beberapa siswa untuk menyampaikan hasil pengamatannya ke depan ya. Aulia, silakan ke depan. Penggunaan listrik di rumah. AC 650 watt. Televisi 68 watt. Mesin cuci 80 watt. Lampu 5 watt. Setrika 350 watt. Daya listrik 1300 watt. Tagihan listrik lebih dari Rp200.000. Ya, terima kasih Aulia sudah membacakan hasilnya. Sekarang Bu Guru ingin minta kepada Rizal untuk membacakan pengamatannya. Silakan Rizal. Penggunaan listrik di rumah. Televisi 70 watt, kipas 40 watt, Magicom 395 watt, lampu 10 watt, radio 50 watt, daya listrik 450 watt, bagian listrik 50.000 sampai 100.000. Terima kasih Rizal sudah membacakan ke depan. Kita semangat, kita tepuk pelajar dulu ya. Tepuk pelajar. Aku pelajar semangat meraih cita-cita. Yes, yes. Baik, tadi anak-anak sudah menyimak hasil pengamatan dari Aulia dan Rizal. Sekarang kita coba membandingkan antara laporan Aulia dan laporan dari Rizal. Aulia tadi memasang AC, betul ya? Ada AC. Kemudian kalau Rizal ada memasang radio. AC ada tadi 650 watt. Kalau radio tadi 40 watt. Kemudian Aulia juga tadi menyampaikan tagihan listriknya lebih dari
200.000. Sedangkan Rizal tagihan listriknya 50.000 sampai 100.000. Nah, dari dua pengamatan tadi antara Aulia dengan Rizal, mana yang tagihan listriknya lebih besar? Aulia. Bedanya di mana? Karena Aulia mempunyai alat elektronik yang mempunyai daya besar, contohnya AC. Sedangkan Rizal alat elektroniknya mempunyai daya yang lebih kecil, sehingga tagihan yang harus dibayarkan Aulia akan lebih besar dari tagihan yang dibayarkan oleh Rizal. Baik, tadi sudah Bu Guru memberikan perbandingan. Nah, ini ada tabel perkiraan penggunaan listrik dari beberapa alat elektronik. Di sini ada gambar setrika. Berapa ya konsumsi dayanya? Di sini ada gambar berapa konsumsi dayanya? 103 watt. Kemudian ini gambar konsumsi dayanya 150 watt. Yang ini ada gambar dengan konsumsi daya sekitar 50 watt. Selanjutnya anak-anak akan melihat video yang akan Ibu tayangkan. Disimak baik-baik ya. Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, Kita tadi sudah melihat videonya bersama-sama. Sekarang Bu Guru ingin bertanya tentang apa yang sudah kalian amati dari video ini. Satu saja ya. Coba Widya. Indonesia negara terboros listrik di Asia Tenggara. Ya, betul sekali. Good job. Berarti Widya memperhatikan video yang Bu Guru putarkan tadi ya. Selanjutnya, Bu Guru masih punya video satu lagi yang berhubungan dengan listrik. Kita perhatikan bersama-sama ya. Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Ekskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? Baik, tadi sudah dilihat videonya? Sudah. Ya, ada siapa di video tersebut? Ada Reno dan kakaknya. Nah, apa yang dilakukan Reno di video tadi? Pemborosan listrik. Karena apa? Reno menyalakan banyak alat elektronik. Kemudian tadi juga sudah ada cara-cara menghemat energi listrik. Yang pertama apa, Nak? Mematikan alat elektronik yang tidak terpakai. Yang kedua, mencabut stop kontak. Terkadang kita lupa ya, kita sedang mencas HP, HP-nya dicabut, tapi chargernya masih tercolok di stop kontak. Yang ketiga apa? Mengatur penggunaan alat elektronik dengan cara mengeset timer. Jadi alat elektronik itu bisa kita beri waktu kapan dia akan mati dengan sendirinya. Kemudian yang keempat adalah Lampu yang ramah lingkungan. mengganti lampu dengan
lampu yang lebih ramah lingkungan atau green energy. Bagus, semuanya sudah good job, sudah menyaksikan video dengan baik. Nah, lalu apa ya hubungannya antara penggunaan alat elektronik dengan biayanya? Nah, di sini sudah ada nih, Bu Guru sudah berusaha memberikan kesimpulan. Yang pertama adalah semakin besar daya listrik alat elektronik, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Contohnya seperti yang digunakan Aulia. Aulia di sini menggunakan AC dengan daya 650 watt, maka tagihan yang harus dibayarkan Aulia lebih dari 200.000. Kemudian dengan Rizal, perbandingannya, Rizal memakai radio dengan daya 40 watt, maka tagihannya lebih murah daripada Aulia, yaitu 50 sampai 100.000. Kemudian yang kedua, semakin banyak alat elektronik yang digunakan, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Seperti tadi Reno, menurut kalian yang dilakukan Reno tadi membuat tagihannya menjadi bengkak atau tidak? Ya, menjadi bengkak, apalagi semuanya dinyalakan tapi tidak dipakai. Selanjutnya, anak-anak akan bekerja dalam kelompok untuk melaksanakan lembar kerja peserta didik ya. Jadi silakan kursinya dibalik ke dalam kelompoknya masing-masing. Sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Nah, nanti silakan berdiskusi dengan teman-temannya untuk mengisi LKPD ya. Di LKPD-nya sudah ada petunjuk kerja yang akan kalian lakukan. Ada 2 lembar. Jadi silakan dikerjakan dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah itu, anak-anak akan mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Silakan mengerjakan. Habis ya, sudah selesai semua? Sudah. Nah, berarti saatnya untuk presentasi ke depan ya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Paragraf 1. Semua kegiatan yang mudah merupakan listrik sebagai pernyataan umum. Paragraf 2. Dampak pemborosan energi adalah pemanasan global. Dengarkan penjelasan. Paragraf 3. Cara menghemat listrik untuk menghindari pemanasan sebagai Paragraf 4. Dampak dari sifat hemat energi listrik sebagai kesimpulan. Cara menghemat energi listrik. 1. Mematikan lampu saat siang hari. 2. Mematikan TV jika sudah selesai menonton. 3. Mengganti lampu hemat energi. 4. Mengatur waktu penggunaan alat elektronik. 5. Membagi peralatan elektronik ke peralatan yang hemat energi. Ini hasil kerja dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Karena sudah maju, Bu Guru akan memberikan hadiah. Kita beri coklat ya. Masih ingat kalau Bu Guru bilang coklat, anak-anak menjawab manis, manis, manis ya. Baik, kita berikan coklat untuk kelompok 1. Manis, manis, manis. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Ya, Rizal. Kelompok 1 sudah jelas dan informatif, Bu. Ya, terima kasih Rizal untuk tanggapannya. Selanjutnya yang akan ke depan adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusinya. Seperti biasa, Bu Guru akan memberikan hadiah. Hadiahnya kelompok 2 apa ya? Oh, seblak ya. Bu Guru akan memberikan seblak. Kalau Bu Guru bilang seblak, anak-anak menjawab panas, panas, pedas. Ya, bisa ya. Baik. Seblak untuk kelompok 2. Panas, panas, pedas. Baik. Siapa yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok 2? Ya, Aulia silakan. Kelompok 2 sudah bagus.
informasi yang ditampilkan sudah jelas. Ya, terima kasih Aulia sudah memberikan tanggapan untuk kelompok 2. Baik, karena semuanya sudah maju ke depan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, maka kalian akan mendapatkan good job ya. Kalau Bu Guru bilang good job, nanti anak-anak menjawab sambil bergerak. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. Bisa ya? Oke, semuanya karena sudah keren, sudah hebat, maka Bu Guru berikan good job. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. Lagi. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. Selanjutnya, Bu Guru akan menampilkan satu buah video lagi tentang apa alasan dan cara menghemat listrik ya. Silakan disimak baik-baik. Apa alasan dan cara menghemat listrik? Hits, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, pastinya manusia nggak terlepas dari keberadaan listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Kita akan bermain dengan quizzes. Anak-anak sudah membawa handphone? Sudah. Kemudian silakan gabung ke kode tersebut. Sudah bergabung ya? Oke, kalau sudah, Bu Guru akan memencet mulai. Lalu anak-anak silakan memulai mengerjakan kuis dengan kelompoknya ya. Jadi satu anak mengerjakan satu soal, handphonenya geser ke teman yang sebelahnya sampai seluruh soal sudah terjawab. Sudah ngerti? Sudah. Kalau begitu kita mulai kuisisnya. Ya, kelompok 1 good job untuk kelompok 1. Berarti kelompok 1 mengerjakan kuisisnya dengan cepat dan tepat. Kita beri good job ya untuk kelompok 1 ya. Good job. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. Lagi. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. Oke, keren untuk kelompok 1. Nah, hari ini pembelajaran sudah akan selesai, maka mari kita memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah tentang apa, Nak? Teks eksplanasi ilmiah, dan yang kedua adalah tentang Cara menghemat listrik. betul, cara-cara menghemat listrik. Nah, ini Bu Guru tampilkan di depan. Baik, kita baca bersama-sama dari yang pertama. 1, 2, 3. Teks eksplanasi ilmiah berisi penjelasan yang bersifat ilmu pengetahuan. Teks eksplanasi ilmiah terdiri atas pernyataan umum, deret penjelasan dan kesimpulan. Cara-cara menghemat listrik antara lain mematikan lampu saat TV sudah siap. 2. Mematikan TV setelah selesai menonton. 3. Menggunakan peralatan elektronik yang dengan Baik anak-anak, nah Bu Guru sudah memberikan papan emoji di setiap kelompok. Nah, Bu Guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian selama melaksanakan pembelajaran hari ini. Dari kelompok 1, tunjukkan emoji yang menunjukkan perasaan kalian. Oke, senang ya. Oke, kelompok 2, senang, bagus. Kelompok 3, angkat, mana papan emojinya? Bagus, senang juga. Dan kelompok 4, emoji senang juga. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini sudah belajar dengan keren, dengan hebat.
dan semuanya menjadi senang dan seru dalam belajar. Baik, setelah ini anak-anak akan mengerjakan lembar evaluasi selama 15 menit ya. Dikerjakan sendiri. Nanti hasilnya jika memenuhi KKM akan mendapatkan pengayaan. Tapi jika hasilnya di bawah KKM, maka anak-anak akan melaksanakan remedial ya. Baik, silakan menghadap ke meja untuk siap mengerjakan lembar evaluasi. Anak-anak, waktunya sudah habis, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan per kelompok dan dikumpulkan ke Bu Guru di depan. Dari kelompok 1, silakan. Terima kasih. Kelompok 2. Pembelajaran kita esok akan membahas tentang macam-macam sumber energi alternatif ya. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa lagi ya. Ibu minta tolong kepada Rizal untuk memimpin berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa. Mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Rizal sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini pembelajaran sudah selesai, maka Bu Guru menutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini anak-anak dapat langsung pulang. Dan yang piket jangan lupa untuk membersihkan kelasnya ya. Silakan.